Dalam video kali ini, kita akan mengungkap kisah luar biasa tentang karomah Gus Dur yang penuh keajaiban dan inspirasi. Mulai dari pertolongan di saat-saat sulit, mimpi-mimpi yang membawa petunjuk, hingga keajaiban yang terjadi di makam beliau. Simak sampai habis, karena cerita-cerita ini akan menggugah hati dan membawa kita lebih dekat dengan sosok Gus Dur yang penuh berkah. Siapkan dirimu untuk perjalanan menegangkan dan misteri ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Di awal kehidupannya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, dikenal sebagai seorang ulama besar yang memiliki banyak kisah luar biasa terkait karomahnya. Sejak muda, Gus Dur telah menunjukkan tanda-tanda sebagai sosok yang tidak biasa, dengan berbagai kejadian di luar nalar yang dialami oleh orang-orang di sekitarnya. Banyak yang percaya bahwa Gus Dur mendapatkan karomah sebagai warisan dari kakek buyutnya, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Namun, Gus Dur selalu merendah, tidak pernah mengaku secara langsung mengenai hal-hal yang dianggap ajaib tersebut. Salah satu peristiwa yang mengawali munculnya kisah karomah Gus Dur terjadi ketika ia masih muda dan baru memulai perjalanannya sebagai seorang santri. Ada kisah yang menceritakan bahwa Gus Dur pernah tersesat di hutan lebat ketika dalam perjalanan menuju pesantren. Namun, di tengah keterasingan itu, tiba-tiba muncul seorang kakek tua yang membimbingnya hingga menemukan jalan keluar. Setelah Gus Dur selamat dari situasi tersebut, ia mendapati bahwa kakek itu tak lain adalah sosok gaib yang diutus untuk melindunginya. Kisah-kisah seperti ini menjadi pembuka dari banyak kejadian yang dianggap luar biasa dalam hidup Gus Dur. Meski banyak yang percaya bahwa ini adalah bentuk karomah, Gus Dur selalu menekankan bahwa semuanya adalah kehendak Allah semata. Sebagai seorang ulama yang berwawasan luas, Gus Dur selalu mengutamakan rasionalitas dan berpikir terbuka, sehingga perbincangan tentang karomah seringkali ia balut dengan humor dan sikap rendah hati. Di kalangan ulama dan santri, Gus Dur dikenal memiliki kemampuan yang sangat unik, yaitu kemampuan untuk melihat hal-hal yang tak kasat mata. Tidak jarang Gus Dur memberikan peringatan kepada orang-orang di sekitarnya tentang sesuatu yang akan terjadi. Salah satu kisah yang populer adalah ketika Gus Dur memperingatkan seorang santri bahwa keluarganya akan mengalami musibah jika tidak segera melakukan doa-doa tertentu. Benar saja, beberapa hari setelah peringatan itu, keluarga santri tersebut selamat dari sebuah kecelakaan yang bisa saja merenggut nyawa mereka. Kemampuan Gus Dur dalam melihat hal-hal gaib ini seringkali dihubungkan dengan karomahnya. Ada yang percaya bahwa kemampuan ini adalah anugerah dari Allah, yang diberikan kepada orang-orang pilihan untuk tujuan kebaikan. Namun, Gus Dur sendiri tidak pernah memperbesar hal ini, bahkan seringkali menganggapnya sebagai kebetulan atau naluri yang kuat. Baginya, hal terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan tidak mengandalkan keajaiban semata. Kisah lain yang tak kalah menarik adalah ketika Gus Dur memberikan nasihat kepada seorang pejabat tinggi agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri pada hari tertentu. Pejabat itu sempat meremehkan nasihat Gus Dur, namun pada akhirnya ia batal berangkat karena tiba-tiba jatuh sakit. Setelah sembuh, ia mengaku sangat bersyukur mendengarkan nasihat tersebut karena pesawat yang rencananya akan ia tumpangi mengalami kecelakaan fatal. Kisah ini semakin memperkuat keyakinan banyak orang bahwa Gus Dur memiliki keistimewaan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Karomah Gus Dur tidak hanya dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam dunia politik Indonesia. Ada banyak cerita tentang bagaimana Gus Dur seolah-olah bisa meramalkan masa depan politik tanah air dengan sangat tepat. Salah satu kisah yang paling dikenal adalah ketika Gus Dur sudah memprediksi bahwa ia akan lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia sebelum masa jabatannya berakhir. Meskipun banyak yang menyayangkan hal itu, Gus Dur sendiri tampak sangat tenang dan menerima kenyataan tersebut dengan lapang dada. Gus Dur pernah mengatakan bahwa jabatan itu hanya titipan, datang dan pergi sesuai kehendak Allah. Kata-kata ini menjadi bukti nyata bagaimana Gus Dur sangat memahami bahwa kekuasaan di dunia tidak ada yang abadi. Lebih dari itu, ia seolah sudah tahu bahwa setelah masa jabatannya, Indonesia akan mengalami perubahan besar dalam dunia politik. Setelah Gus Dur lengser, terjadi banyak peristiwa yang meneguhkan peran penting Gus Dur dalam menjaga demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Tidak sedikit dari ramalan-ramalan politik Gus Dur yang akhirnya terbukti benar, termasuk soal konflik sosial dan perubahan pemerintahan. Banyak orang yang melihat bahwa Gus Dur memiliki kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman dan memahami arus besar yang akan datang. Meski demikian, ia selalu menganggap semua itu sebagai bagian dari hikmah yang diberikan oleh Allah, dan bukan sesuatu yang ia ciptakan sendiri. Selain dikenal dengan kebijaksanaannya, Gus Dur juga sering dikaitkan dengan kemampuan menyembuhkan orang sakit, meskipun ia sendiri tidak pernah mengklaim sebagai penyembuh. Salah satu kisah paling terkenal adalah saat seorang petani dari pedalaman Jawa Timur mendatangi Gus Dur dengan harapan kesembuhan.
Petani tersebut menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter selama bertahun-tahun. Ketika bertemu dengan Gus Dur, bukannya memberikan doa atau ritual khusus, Gus Dur hanya mengajaknya berbincang santai sambil sesekali melontarkan humor khasnya. Tanpa ada proses pengobatan yang kelihatan luar biasa, beberapa hari setelah pertemuan itu, si petani mendapati dirinya sembuh total dari penyakit yang dideritanya. Kisah ini dengan cepat menyebar, dan banyak orang percaya bahwa kesembuhan itu adalah bentuk karomah dari Gus Dur. Namun, Gus Dur selalu menanggapi kisah-kisah seperti ini dengan rendah hati. Baginya, kesembuhan adalah kuasa Allah, dan dia hanyalah perantara yang secara kebetulan terlibat dalam proses tersebut. Tidak hanya sekali atau dua kali Gus Dur terlibat dalam kisah-kisah kesembuhan yang tak terduga. Banyak orang yang datang ke kediamannya dengan berbagai keluhan penyakit, baik fisik maupun batin. Namun, Gus Dur tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang memiliki kekuatan khusus. Ia selalu mengarahkan orang-orang untuk berdoa dan berserah diri kepada Allah, karena baginya, segala keajaiban berasal darinya. Di masa-masa penuh konflik sosial dan politik, Gus Dur sering menjadi jembatan perdamaian yang mampu meredakan ketegangan di berbagai daerah. Salah satu momen paling monumental adalah saat terjadi konflik horizontal di sebuah daerah di Indonesia, di mana dua kelompok masyarakat terlibat bentrokan fisik. Ketika semua pihak berusaha mencari solusi, Gus Dur dengan tenang masuk ke tengah situasi yang sangat genting tersebut. Tidak ada pidato panjang atau negosiasi rumit yang dilakukan, namun kehadiran Gus Dur berhasil menenangkan hati banyak pihak. Saksi mata dari kejadian tersebut menyebutkan bahwa Gus Dur hanya berdiri di tengah kerumunan dengan senyum ramah, berbicara sedikit, dan tiba-tiba suasana yang awalnya penuh amarah berubah menjadi tenang. Banyak yang percaya bahwa inilah bentuk karomah Gus Dur dalam menghadapi situasi-situasi sulit, terutama dalam hal meredam konflik. Bahkan, beberapa orang dari pihak yang berkonflik mengaku merasa malu setelah bertemu dengan Gus Dur dan segera memilih jalan damai. Dalam banyak kesempatan, Gus Dur memang dikenal sebagai sosok yang mampu merangkul semua golongan, baik dari kalangan agama, etnis, maupun ideologi. Ketika Indonesia berada di ambang perpecahan, Gus Dur selalu hadir dengan solusi yang tidak hanya menyentuh aspek rasionalitas, tetapi juga batiniah. Dengan kepribadiannya yang humoris, ia mampu meredakan situasi tegang dan membawa ketenangan bagi banyak pihak. Di antara banyak kisah karomah Gus Dur, ada beberapa yang melibatkan makhluk gaib. Salah satu kisah yang paling populer adalah ketika Gus Dur dikabarkan pernah bertemu dengan tokoh-tokoh gaib dari dunia spiritual, termasuk wali-wali Allah yang sudah wafat. Dalam suatu pertemuan mistis, Gus Dur dikatakan berbicara dengan sosok gaib yang dipercaya sebagai salah satu wali penyebar agama Islam di Jawa. Percakapan tersebut, meskipun terdengar mustahil bagi sebagian orang, diceritakan dengan sangat nyata oleh mereka yang mendengarnya. Satu kisah menarik lainnya adalah ketika Gus Dur sedang berziarah ke makam Sunan Kalijaga. Seorang saksi mengaku melihat Gus Dur berbicara dengan seseorang, padahal saat itu hanya ada Gus Dur sendiri di area makam. Ketika ditanya, Gus Dur hanya tersenyum dan berkata bahwa yang ia ajak bicara adalah Ji orang lama, Ji yang masih tinggal di tempat itu. Meskipun terkesan misterius, Gus Dur selalu menghadapi hal-hal seperti ini dengan santai dan humor, seolah hal tersebut adalah bagian biasa dari hidupnya. Kisah-kisah seperti ini membuat banyak orang semakin percaya bahwa Gus Dur memiliki hubungan khusus dengan alam gaib. Namun, sekali lagi, Gus Dur tidak pernah membesar-besarkan hal ini. Baginya, komunikasi dengan makhluk gaib bukanlah sesuatu yang perlu dipamerkan, melainkan pelajaran untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia spiritual. Dalam sejarah Indonesia, banyak terjadi bencana alam yang melibatkan kerusakan besar dan korban jiwa. Namun, ada beberapa kisah di mana Gus Dur dikaitkan dengan kemampuannya untuk meramalkan, atau bahkan membantu mengurangi dampak bencana tersebut. Salah satu kisah yang paling dikenal adalah ketika Gus Dur mengunjungi sebuah daerah yang sering dilanda banjir. Sebelum kedatangannya, daerah tersebut telah mengalami banjir besar beberapa kali. Namun setelah Gus Dur datang dan mendoakan tempat tersebut, banjir yang biasanya terjadi setiap tahun mulai berkurang secara signifikan. Penduduk setempat menganggap hal ini sebagai bentuk karomah Gus Dur, yang dianggap mampu berkomunikasi dengan alam dan memohon kepada Allah untuk meringankan penderitaan mereka. Meski Gus Dur sendiri tidak pernah mengklaim hal ini, kisah ini menjadi bagian dari legenda yang terus diceritakan oleh masyarakat hingga hari ini. Banyak yang percaya bahwa karomah Gus Dur turut berperan dalam melindungi daerah tersebut dari bencana yang lebih besar. Selain itu, Gus Dur juga pernah dikaitkan dengan peristiwa letusan gunung berapi. Dalam sebuah kunjungan ke daerah rawan bencana, Gus Dur memberikan wejangan kepada warga untuk tetap tenang dan berdoa, meski gunung yang ada di dekat mereka menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Beberapa hari setelah wejangan tersebut, gunung itu memang meletus, namun dampaknya jauh lebih ringan dari yang diprediksi oleh para ahli.
Kejadian ini semakin memperkuat keyakinan banyak orang bahwa Gus Dur memiliki karomah yang mampu mempengaruhi alam. Selain terkenal di dalam negeri, Gus Dur juga memiliki reputasi sebagai seorang pemimpin yang dihormati di kancah internasional. Salah satu kisah yang mencengangkan terkait karomahnya terjadi ketika ia melakukan kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah. Di sebuah pertemuan dengan salah satu pemimpin negara, Gus Dur tiba-tiba mengatakan bahwa ada ancaman besar yang akan menghantam kawasan tersebut jika kebijakan tertentu tidak diubah. Meski awalnya dianggap sepele, beberapa waktu kemudian, ramalan Gus Dur terbukti dengan terjadinya konflik yang cukup besar di wilayah tersebut. Banyak yang terkejut, bagaimana bisa seorang pemimpin dari Indonesia, tanpa akses langsung ke informasi intelijen yang mendalam, mampu memprediksi kejadian yang begitu tepat. Kisah ini semakin mengukuhkan bahwa Gus Dur bukan hanya seorang politisi biasa, tetapi juga sosok dengan karomah yang melampaui batas-batas politik dan geografis. Meski demikian, Gus Dur tetap merendah dan mengatakan bahwa itu semua hanyalah naluri politik. Kisah ini tersebar luas di kalangan diplomat dan pejabat internasional, menjadikan Gus Dur dihormati tidak hanya karena kecerdasan politiknya, tetapi juga karena keistimewaannya dalam membaca tanda-tanda zaman. Dalam banyak pertemuan internasional berikutnya, Gus Dur selalu disambut dengan hangat oleh para pemimpin dunia, seolah-olah mereka tahu bahwa kehadiran Gus Dur membawa keberkahan tersendiri. Karomah Gus Dur juga banyak diceritakan dalam situasi-situasi kritis, di mana bahaya besar mengancam, namun berhasil dihindari karena kehadiran atau nasihat Gus Dur. Salah satu kisah yang terkenal adalah ketika Gus Dur sedang melakukan perjalanan di daerah yang terkenal rawan kecelakaan. Malam itu, Gus Dur dan rombongannya melewati sebuah jalan yang gelap dan berkelok-kelok, yang sering disebut jalur maut. Di tengah perjalanan, Gus Dur tiba-tiba meminta sopir untuk berhenti tanpa alasan yang jelas. Sesaat setelah berhenti, sebuah truk besar melaju kencang dari arah berlawanan dan hampir saja menabrak mobil Gus Dur. Jika sopir terus melaju, kemungkinan besar kecelakaan fatal tidak bisa dihindarkan. Seluruh rombongan terkejut, dan mereka baru menyadari bahwa Gus Dur seolah sudah mengetahui akan adanya bahaya. Gus Dur hanya tersenyum dan mengajak semua orang untuk melanjutkan perjalanan dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Kejadian ini menjadi salah satu dari banyak kisah bagaimana Gus Dur seringkali terhindar dari bahaya dengan cara yang tak terduga. Orang-orang di sekitarnya percaya bahwa ini adalah bentuk karomah yang melindungi Gus Dur dari segala mara bahaya. Namun, Gus Dur sendiri selalu menanggapi kejadian-kejadian seperti ini dengan santai, bahkan kerap kali dengan humor yang khas, membuat orang merasa tenang dan tidak panik. Di antara banyak pengalaman spiritual Gus Dur, perjalanannya ke Tanah Suci Mekah juga menyimpan kisah yang luar biasa. Dalam salah satu kunjungannya, Gus Dur mendapat undangan khusus untuk melakukan ibadah haji. Selama di sana, Gus Dur dikabarkan mengalami beberapa kejadian mistis yang menguatkan keimanan banyak orang. Salah satunya adalah ketika ia berada di Masjidil Haram, Gus Dur melihat sosok-sosok suci yang seolah sedang melakukan ibadah di sekitar Ka'bah. Meski tidak semua orang bisa melihatnya, Gus Dur menceritakan pengalaman ini kepada beberapa orang dekatnya dengan penuh keyakinan. Kejadian ini semakin mempertegas keyakinan banyak orang bahwa Gus Dur bukan hanya seorang ulama dan politisi, tetapi juga seorang wali yang memiliki hubungan khusus dengan dunia spiritual. Bahkan, beberapa jamaah yang berada di sekitar Gus Dur mengaku merasa kehadiran spiritual yang sangat kuat selama beribadah bersamanya. Namun, meskipun sering mengalami kejadian mistis, Gus Dur tidak pernah menyombongkan hal ini. Ia selalu menganggap pengalaman spiritualnya sebagai sesuatu yang bersifat pribadi, dan ia lebih fokus pada pesan bahwa setiap ibadah adalah bentuk pengabdian kepada Allah yang harus dilakukan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan karomah atau keajaiban. Selain karomah di dunia nyata, Gus Dur juga dikenal sering mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat setelah mendapatkan mimpi-mimpi yang mereka anggap sebagai pertanda. Salah satu kisah menarik terjadi ketika seorang ulama dari Jawa Tengah datang ke Gus Dur dengan membawa mimpi aneh yang ia alami berulang kali. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah pesantren besar yang tiba-tiba runtuh. Gus Dur, dengan tenang, mendengarkan cerita tersebut dan mengatakan bahwa pesantren itu butuh renovasi sebelum bencana nyata terjadi. Benar saja, beberapa bulan kemudian, bagian dari pesantren tersebut mengalami kerusakan akibat cuaca buruk. Namun, berkat peringatan Gus Dur, pengurus pesantren telah melakukan perbaikan di bagian-bagian yang rapuh sehingga kerusakan yang lebih besar bisa dihindari. Kejadian ini membuat banyak orang semakin yakin bahwa Gus Dur memiliki kemampuan untuk membaca tanda-tanda yang disampaikan melalui mimpi. Tidak hanya membantu orang lain, Gus Dur sendiri juga sering mendapatkan petunjuk melalui mimpinya. Dalam salah satu mimpinya, Gus Dur mengaku pernah bertemu dengan para wali Allah yang memberikan nasihat tentang situasi politik Indonesia. Petunjuk tersebut kemudian ia gunakan untuk membuat keputusan-keputusan besar selama masa kepemimpinannya.
Hal ini membuat Gus Dur dipercaya sebagai pemimpin yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mendapat bimbingan langsung dari dunia spiritual. Kisah-kisah tentang Gus Dur tidak berhenti meskipun ia telah wafat. Banyak orang yang mengaku mengalami keajaiban atau pertolongan setelah memanjatkan doa di makam Gus Dur. Setelah wafat, Gus Dur dimakamkan di Kompleks Pesantren Tebu Ireng, Jombang, berdampingan dengan makam para pendiri pesantren besar di Indonesia. Meski jasadnya telah berpulang, karomah Gus Dur tidak hilang begitu saja. Banyak kisah keajaiban yang terjadi di makamnya. Salah satunya adalah kisah seorang pria dari Madura yang mengalami kesulitan finansial dan kesehatan. Ia merasa tidak ada jalan keluar hingga akhirnya ia memutuskan untuk berziarah ke makam Gus Dur. Dengan penuh harapan, ia berdoa dan memohon kepada Allah melalui perantara Gus Dur agar diberi solusi atas masalahnya. Tak disangka, setelah pulang dari ziarah, bisnis pria tersebut mulai membaik dan kesehatannya berangsur pulih. Ia meyakini bahwa ini adalah berkat doa yang dipanjatkan di makam Gus Dur. Kisah ini tersebar luas dan menarik banyak peziarah lain yang datang dengan harapan mendapatkan pertolongan. Setiap hari, makam Gus Dur dipadati oleh ribuan orang yang datang untuk berdoa dan mencari keberkahan. Mereka percaya bahwa meski Gus Dur telah tiada, karomahnya tetap hidup dan mampu memberi pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Tidak hanya itu, makam Gus Dur juga menjadi tempat bagi berbagai komunitas lintas agama untuk berkumpul dan mendoakan kedamaian dunia. Ini mencerminkan semangat pluralisme yang selalu dijaga oleh Gus Dur selama hidupnya. Makam ini bukan hanya sekadar tempat peristirahatan terakhir seorang tokoh besar, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak cerita tentang orang-orang yang mendapatkan pertolongan melalui karomah Gus Dur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu kisah paling menarik adalah pengalaman seorang petani di Jawa Tengah yang menghadapi kekeringan panjang. Tanaman yang ia rawat dengan susah payah hampir mati akibat tidak adanya air. Dalam kondisi putus asa, ia teringat kisah-kisah karomah Gus Dur dan memutuskan untuk melakukan ziarah ke makam beliau dengan niat memohon pertolongan. Sesampainya di makam, petani tersebut berdoa dengan khusyuk agar diberikan rezeki dan hujan yang dapat menyelamatkan tanamannya. Tak lama setelah pulang dari ziarah, hujan mulai turun di desanya, bahkan lebih deras dari biasanya. Ladangnya kembali subur, dan ia pun bisa memanen hasil bumi yang melimpah. Kisah ini menyebar dengan cepat, dan semakin banyak orang yang datang ke makam Gus Dur untuk memohon pertolongan di saat-saat sulit. Cerita-cerita seperti ini memperkuat keyakinan bahwa Gus Dur adalah sosok yang diberkahi, bahkan setelah kematiannya. Bagi mereka yang percaya, ziarah ke makam Gus Dur bukan hanya sebuah tradisi, tetapi juga menjadi sarana untuk mencari jalan keluar dari berbagai masalah hidup. Keberadaan makam Gus Dur menjadi tempat suci bagi banyak orang, memberikan harapan baru dalam menghadapi berbagai kesulitan. Keajaiban Gus Dur tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui mimpi-mimpi yang dialami oleh banyak orang. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang seorang kiai muda yang mengalami mimpi bertemu dengan Gus Dur. Dalam mimpinya, Gus Dur memberikan nasihat tentang bagaimana cara menghadapi masalah besar yang sedang menimpa pesantrennya. Kiai muda tersebut sangat kebingungan sebelum mendapat mimpi tersebut. Namun setelah mendapatkan petunjuk, ia merasa lebih tenang dan mulai mengambil langkah-langkah yang disarankan Gus Dur dalam mimpinya. Mimpi tersebut terbukti menjadi petunjuk yang sangat berharga. Masalah besar yang sebelumnya dianggap sulit untuk diatasi akhirnya bisa diselesaikan dengan cara yang tak terduga. Kejadian ini membuat banyak orang semakin percaya bahwa Gus Dur memiliki karomah yang melampaui dimensi duniawi. Ia seolah-olah masih aktif memberikan nasihat dan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan, meskipun sudah berada di alam baka. Banyak kisah serupa tentang orang-orang yang bermimpi bertemu Gus Dur dan mendapatkan petunjuk penting dalam hidup mereka. Mimpi-mimpi ini seringkali dianggap sebagai tanda bahwa Gus Dur adalah sosok yang tidak hanya dihormati di dunia ini, tetapi juga memiliki kedekatan dengan alam spiritual. Ini semakin mempertegas keyakinan bahwa Gus Dur adalah seorang wali yang dianugerahi karomah besar. Meskipun Gus Dur telah berpulang, warisannya tetap hidup dalam hati dan pikiran masyarakat Indonesia. Karomah yang dimilikinya, baik selama hidup maupun setelah wafat, terus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Gus Dur dikenang bukan hanya sebagai tokoh politik, tetapi juga sebagai ulama dan wali yang membawa berkah bagi bangsa. Kecintaan Gus Dur pada kemanusiaan, keadilan, dan pluralisme tetap menjadi teladan yang diikuti oleh banyak orang, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Makam Gus Dur di Jombang menjadi saksi bagaimana masyarakat dari berbagai latar belakang datang untuk berdoa dan mendoakan kebaikan. Warisannya tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam nilai-nilai luhur yang ia ajarkan selama hidup. Banyak organisasi sosial,
lembaga pendidikan, dan kegiatan kemanusiaan yang terinspirasi oleh pemikiran dan perjuangan Gus Dur untuk membela kaum marginal dan menegakkan keadilan bagi semua. Pada akhirnya, Karomah Gus Dur adalah tentang keberkahan yang melampaui batas-batas waktu dan tempat. Gus Dur adalah simbol dari kebaikan hati, kedamaian, dan keadilan yang terus hidup dalam setiap tindakan kebaikan yang dilakukan oleh para pengikutnya. Warisan Gus Dur akan terus hidup dan memberikan inspirasi bagi generasi mendatang, mengingatkan kita semua tentang kekuatan cinta, toleransi, dan keberanian dalam memperjuangkan kebenaran.